Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk kita bisa bersama-sama memperingati Paskah dan juga sekaligus kita bisa mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang begitu besar atas GB Visi Pemulihan. Kita bersyukur kan hari ini tepat sudah Tuhan tambahkan masa pelayanannya GB Visi Pemulihan 1 tahun lagi. Sehingga hari ini GB Visi Pemulihan yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Silas Bella yang kita kasihi genap sudah 28 tahun dipakai Tuhan melayani sebagai gereja visioner dan diutus Tuhan menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, walaupun ibadah kita dilakukan secara virtual, namun kita percaya kehadiran Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat. Hadirat Tuhan tetap nyata, pengurapan dan kuat kuasanya tetap Tuhan curahkan atas setiap kita yang percaya. Karena itu saudara dikasih Tuhan, yang paling penting saat ini kita sama-sama sehati datang kepada Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Mari saudara dikasih Tuhan, kita merendahkan diri bersama-sama sambil kita berdoa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sehati datang bersama umat pilihan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pimpinan pemeliharaan perlindungan penyertaan-Mu dari sehari ke sehari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Sehingga hari ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk melakukan ibadah syukur kami sambil memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus dan sekaligus mensyukuri anugerah Tuhan yang begitu besar Tuhan nyatakan atas GB Visi Pemulihan. Hari ini genap sudah 28 tahun Tuhan pakai kami semua sebagai gereja-Mu di akhir zaman menggenapi amanat agung Tuhan Yesus yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Bapak, kami sehati berdoa saat ini, mohon kiranya Tuhan berkenan anugerahkan kesehatan, kekuatan dan kuasa-Mu yang tidak terbatas atas hamba-Mu Bapak Pendeta Silas Bella, sehingga hamba-Mu dapat dipakai Tuhan menggenapi rencana-Mu, melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu dan juga kepada kami semua. Bapa, kami rindu Tuhan supaya GB Visi Pemulihan berkenan dipakai Tuhan semakin dahsyat dan semakin menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, berkat bagi banyak orang yang membutuhkan kasih-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan juga yang menjadi pusat dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan yang kami tinggikan, Tuhan yang kami muliakan, Tuhan yang memimpin, menyertai dan memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Urapi dan berikan kepada setiap kami kuasa untuk melayani Tuhan, khususnya kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Silas Bella yang Tuhan mau pakai menjadi penyambung lidah-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan juga urapi setiap kami, baik yang melayani maupun yang dilayani. Kami mohon Tuhan juga berkenan kuduskan, sucikan dan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu setiap kami, hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai dalam pelayanan ini, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan persatukan di dalam ibadah ini. Bapa, kami juga mohon kiranya Tuhan berkenan mengurapi dan menguduskan seluruh fasilitas internet dan media yang kami gunakan dalam ibadah ini. Kerinduan kami cuma satu Tuhan. Kami hanya ingin menyenangkan hati Tuhan dengan mempersembahkan ibadah ini sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat menyerahkan sepenuhnya ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini mari kita bersukacita, kita bersorak-sorai dalam hadirat Tuhan. Gereja Tuhan, angkat suara kita sama-sama bagi Sang Juru Selamat kita yang hidup. Ku tahu dan mampu, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia pernah
dosaku ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan lari menyambut kerajaanmu datang. Dia penebusku, Dia hiduplah, 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 Dia penebusku, Dia hiduplah. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Dia lahir untuk kami,
We worship you, God. You are almighty. You are worthy to be worshipped. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb sitting on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven's crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your
darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on, sing. Worthy is the Mari kita angkat tangan kita bersama-sama dan sambut Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, sambutlah Yesus, kami tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. of the world was falling. His body on the cross, his
blood poured out for us, the weight of every curse upon him. One final breath he gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness. The battle in the grave, the war on death was waged. The power of hell forever broken. The ground began to shake. The storm was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now that where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. The ground began to shake. The storm was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now that there is your sting, our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. You have overcome the grave. Every curse is broken. Every chain is broken. You paid it all. You paid it all. You are the way, the truth, the life. Thank you for the cross. Thank you for your love, Jesus. Thank you for your grace. We sing Saya dibebaskan dari kuasa kegelapan. We sing Saya disembuhkan dari We COVID-19. sing hallelujah. Bisnis saya dipulihkan. Saya disembuhkan dari sakit jantung. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah.
Shalom Aleichem. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, Tuhan Paskah. Kita bersyukur jemaat Tuhan karena hari ini kita bersama-sama merayakan tentang Paskah. Paskah atau Pasyah atau Passover artinya dilewati. Ya. Apa hubungannya dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Mari kita membaca dulu tentang siapa yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Siapa Tuhan Paskah itu? Siapa yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati? Itulah Tuhan Paskah. Dalam surat Roma 8 ayat yang ke-11. Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, maka Roh Kudus juga yang mengurapi kita akan membangkitkan juga kita dari antara orang mati. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin ada kebangkitan bagi kita. Maka Roh Kudus adalah Tuhan Paskah, Tuhan kebangkitan. Ya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kamu bersama-sama dengan kami kepada dirinya. Kita akan dibangkitkan dan kita akan menghadap kepada Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus adalah Tuhan kebangkitan. Roh Kudus adalah Tuhan Paskah. Paskah, Pasyah, Passover atau dilewati. Kenapa disebut dilewati? Karena di dalam Keluaran 12. Mengapa Paskah disebut dilewati atau Passover? Ya. Atau Pasyah. Di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 21 sampai dengan 24. Dengar baik-baik. Inilah Paskah atau Pasyah. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, ya, Tuhan bilang kepada Musa, Musa, beritahukan kepada semua orang Mesir, beritahukan kepada semua orang Israel, supaya mereka menyembelih satu domba atau kambing. Lalu darahnya itu mereka celupkan di kiri kanan daripada pintu rumah mereka, juga bagian atas. Jadi orang Israel disuruh menyembelih anak domba atau anak kambing. Lalu darahnya itu disapukan di lengan, di bagian atas dan kiri kanan daripada rumah orang Israel. Supaya kalau malaikat maut yang diutus Tuhan untuk membunuh anak sulung orang-orang Mesir, kalau dia lihat ada darah, itu dilewati. Jadi tidak akan masuk. Itu namanya Paskah atau Pasyah. Seperti dikatakan di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 21 sampai 24. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba atau untuk kaummu dan sembelih anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahkannya. Apabila ia melihat darah pada ambang pintu atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya dan bagi anak cucumu. Inilah perintah Tuhan kepada Musa. Tuhan bilang pada Musa, beritahu pada orang Israel, karena aku mau membunuh anak sulung bangsa Mesir. Beritahu pada umat Israel supaya umat Israel menyembelih satu anak domba atau anak kambing, lalu darahnya disapukan
pada ambang pintu kiri kanan dan bagian atas rumah orang Israel. Sehingga pada saat malaikat Tuhan dikirim Tuhan untuk membunuh anak sulung bangsa Mesir, kalau dia lihat ada darah pada pintu itu, maka malaikat maut tidak masuk ke dalam rumah itu membunuh anak sulung. Tapi kalau dia lihat tidak ada darah di situ, berarti rumahnya orang Mesir, maka malaikat maut akan masuk, dia bunuh anak sulung bangsa Mesir, termasuk anak sulung Raja Firaun. Dan itu mereka lakukan. Dan itu semua anak sulung orang Mesir dibunuh oleh malaikat maut dari Tuhan. Itulah hukuman Tuhan kepada orang Mesir. Disitulah Firaun menyuruh Musa dan keluar daripada Mesir. Itulah kuasa Tuhan untuk membela umatnya Israel. Jadi itu dirayakan umat Israel sebagai hari Paskah atau Pasyah atau Passover, artinya dilewati. Malaikat maut melewati rumah orang Israel yang ada darah. Itu namanya Pasyah atau Paskah, dilewati. Nah, apa hubungannya dengan Paskah dalam perjanjian baru, kebangkitan Tuhan Yesus? Yesus mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus, melewati maut atau Paskah. Jadi waktu Yesus mati dikuburkan, hari yang ketiga Yesus bangkit, dibangkitkan Roh Kudus pada hari yang ketiga. Berarti Yesus melewati maut. Yesus melewati maut. Maut tidak berkuasa pada Yesus, tidak berkuasa. Yesus melewati maut. Pada saat pengangkatan orang yang diurapi Roh Kudus atau Kristus diangkat. Makanya kalau kita diurapi Roh Kudus, kita akan diangkat nanti. Hanya orang yang diurapi Roh Kudus yang diangkat. Ya. Seperti dikatakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Dilewati pada saat pengangkatan, dikatakan di sini 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi orang Kristen yang diurapi dengan Roh Kudus, pada saat dia mati, pada saat sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus turun dari surga sampai ke awan-awan. Maka orang Kristen yang diurapi Roh Kudus lalu sudah mati, itu Roh Kudus yang mengurapi orang Kristen akan membangkitkan orang Kristen itu dapat tubuh kemuliaan, lalu naik bertemu Tuhan di awan-awan. Berarti orang Kristen yang diurapi Roh Kudus diangkat, berarti apa? Melewati antikris, tidak masuk dalam pemerintahan antikris. Melewati antikris, tidak masuk dalam pemerintahan antikris karena diangkat. Itu dia. Ya. Dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-4 dan 5. 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kekuatan Allah atau Roh Kudus. Makanya Paulus mengajar kepada kita supaya kita punya iman karena Roh Kudus. Bukan iman hikmat manusia, bukan iman otak manusia, tapi iman Roh Kudus. Supaya apa? Kita punya iman Roh Kudus, sehingga pada saat kedatangan Tuhan Yesus dari awan, maka kita semua akan diangkat. Pasti diangkat semuanya. Iman Maria adalah iman perasaan. Pada saat Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Maria Magdalena ada di situ. Maria Magdalena ada di situ. Lalu Maria Magdalena melihat ke dalam kubur, kok tidak ada lagi Tuhan Yesus di kubur. Maria Magdalena mulai emosi. Saya bacakan di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 16. Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 16. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjegut ke dalam kubur itu. Dan tampakkan olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk sebelah kepala dan yang lain sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring.
Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," atau Rabi atau guru. Jadi Maria waktu pergi ke kuburannya Tuhan Yesus, dia lihat ke dalam, tidak ada lagi mayatnya Tuhan Yesus. Yang ada di dalam adalah 2 malaikat Tuhan di dalam. Lalu malaikat mengatakan kepada Maria, "Apa yang ibu cari?" Dia bilang, "Saya mencari Yesus." Siapa yang, kemana dia? Tapi tiba-tiba Maria menoleh ke belakang, dia lihat Tuhan Yesus di belakang. Tapi dia kira itu penunggu taman. Lalu dia bilang, "Tuan, jikalau Tuan menaruh dia di mana, saya akan tolong kasih tahu saya mau ambil itu mayatnya Tuhan Yesus." Dia kira Yesus penunggu taman. Dia tidak kenal Yesus. Kenapa? Maria dikuasai emosi. Jadi kalau kita dikuasai emosi, tidak mungkin kita bisa bertindak dengan wajar. Jadi Maria memiliki iman emosi. Maka dia itu tidak kenal Yesus. Lalu Yesus bentak kepada Maria. Maria, langsung Maria sadar, "Oh, Rabuni atau Rabi. Ini ternyata Yesus, guru." Di situlah dia tahu bahwa itulah guru Yesus. Jadi Maria tidak mengenal Yesus. Kenapa? Dia dalam keadaan emosi. Maka jemaat Tuhan, jangan kita bertindak dengan emosi. Kita harus bertindak dengan iman Roh Kudus. Seperti Thomas. Thomas juga seorang pria, muridnya Tuhan Yesus. Dia tidak pakai iman Roh Kudus, tapi iman akal. Iman akal. Seperti katakan dalam Yohanes 20 ayat 25 sampai 29. Yohanes 20 ayat 25 sampai 29. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Itu dia. Jadi waktu Thomas satu-satunya murid Tuhan Yesus tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Walaupun semua murid mengatakan, "Kami sudah ketemu Yesus, dia sudah bangkit." Kalau saya belum mengulurkan jari saya ke dalam bekas paku pada tangannya, dan saya masukkan tanganku ke dalam bekas tombak pada rusuknya, saya tidak percaya. Kemudian pada saat mereka berkumpul lagi, Thomas juga ada. Tiba-tiba Yesus muncul mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan kata, "Thomas, taruhkanlah jarimu, ini bekas paku di tanganku, dan masukkan tanganmu ke bekas tombak di lambungku ini." Pada saat itu Thomas percaya, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Thomas percaya. Lalu dia bilang apa? Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak nampak. Itu dia. Jadi Thomas tidak percaya karena dia pakai iman otaknya yang berbicara, bukan iman Roh Kudus. Jadi Maria imannya iman perasaan, iman emosi. Dia tidak mengenal Yesus. Thomas iman rasio. Dia juga tidak mengenal bahwa Yesus bangkit dari kematian. Maka satu-satunya iman yang Tuhan mau kita miliki adalah iman karena Roh Kudus. Seperti Paulus katakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10.
Paulus katakan dalam 1 Korintus 2, 9, 10. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dilihat oleh telinga, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Paulus katakan, apa yang mata belum lihat, telinga belum dengar, belum mencium hati, Roh Kudus sudah sediakan itu. Itu namanya iman Roh Kudus. Jadi iman Roh Kudus itu, iman tidak tergantung dari penglihatan, tapi iman percaya. Seperti katakan Tuhan Yesus katakan, ini iman Roh Kudus. Tuhan Yesus katakan di dalam Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yesus katakan, apa saja yang kamu minta, kalau kamu punya iman Roh Kudus, apa yang saja yang kamu minta, percaya bahwa apa yang kamu minta itu kamu sudah dapat. Walaupun belum lihat, belum dengar, kamu sudah dapat, maka kamu pasti dapat. Itu pengajaran Tuhan Yesus mengenai iman. Kita harus punya iman Tuhan Yesus. Di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu belum kelihatan tapi kita harapkan. Iman belum kelihatan tapi kita harapkan. Mata belum lihat, telinga belum dengar, tapi kita harapkan, saya sudah dapat dan pasti dapat. Makanya kita harus punya iman Roh Kudus. Itulah iman Abraham. Iman Roh Kudus adalah iman Abraham. Seperti katakan dalam Galatia pasal 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi iman Abraham adalah iman Roh Kudus supaya kita diberkati dengan bersama dengan Abraham. Kalau kita punya iman Roh Kudus sama dengan iman Abraham, kita diberkati seperti Abraham diberkati. Maka jemaat Tuhan, hanya satu saja yang Tuhan mau, yaitu iman Roh Kudus. Iman Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah Tuhan kebangkitan. Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Maka Roh Kudus yang mengurapi kita juga, Roh Kudus akan membangkitkan kita dari antara orang mati. Itulah Roh Kudus adalah iman kebangkitan. Nah, Roh Kudus kalau mengurapi kita pada saat sangkakala Allah berbunyi, Tuhan turun dari surga sampai ke awan-awan, maka kita yang diurapi dengan Roh Kudus. Dan yang orang yang sudah diurapi sudah mati dalam kubur, tapi dia diurapi Roh Kudus akan mengubah kita, tubuh kita dapat tubuh kemuliaan, lalu kita akan diangkat bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Berarti kita apa? Kita dilewatkan di Antikris. Tidak akan masuk dalam pemerintahan Antikris. Kita melewati pemerintahan Antikris karena Roh Kudus yang mengurapi kita. Maka jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian harus terus haus diurapi dengan Roh Kudus, supaya kalian terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5:18. Kita harus penuh Roh Kudus supaya kita punya iman Roh Kudus, sehingga pada saat pengangkatan kita diangkat. Karena hanya orang yang diurapi Roh Kudus itu yang diangkat. Tidak akan masuk dalam pemerintahan Antikris. Kita melewati pemerintahan Antikris. Berbahagialah kita. Orang Negro membuat satu lagu yang mengatakan, di manakah engkau berada pada saat mereka menyalibkan Tuhan Yesus? Di manakah kamu berada pada saat mereka memasukkan Yesus ke dalam kubur? Di manakah kamu berada pada saat Yesus bangkit dari kematian? Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they laid him in the tomb? Were you there when they laid him in the tomb? Oh, sometimes
it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they laid him in the tomb? Were you there when he rose up from the dead? Were you there when he rose up from the dead? Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when he rose up from the dead? Di mana engkau berada pada saat Yesus bangkit dari kematian, pada saat Paskah itu? Itu lagu dari Negro Spiritual, supaya kita sadar ternyata kita ini harus mengenal tentang apa? Penyalipan Tuhan Yesus Kristus, tentang kebangkitan Kristus. Kita sudah merayakan kemarin tentang Jumat Agung, ya, penderitaan Kristus. Sekarang kita masuk dalam Paskah, kebangkitan Kristus dari antara orang mati oleh Roh Kudus. Kita bersyukur, kita jemaat pemulihan yang terus diurapi Roh Kudus. Kita akan terus penuh dengan Roh Kudus sampai sangkakala berbunyi. Tuhan Yesus turun dari surga sampai ke awan-awan. Kita semua yang diurapi Roh Kudus, penuh Roh Kudus, kita pasti diangkat. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita haus untuk diurapi dengan Roh Kudus. Kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, Hosana, Hosana, Bama. Inilah pamalama katakum tanam nama. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu untuk firman-firman yang kau sampaikan kepada kami mengenai Paskah, Passover dilewati. Kami bersyukur Tuhan kami Yesus Kristus dibangkitkan oleh Roh Kudus dari antara mati. Kami bersyukur bahwa kami juga penuh dengan Roh Kudus, maka kami juga akan dibangkitkan bersama pada saat kebangkitan. Kami bersyukur pada saat pengangkatan, kami semua yang penuh Roh Kudus, kami juga akan diangkat bertemu Tuhan di awan-awan. Kami bersyukur Tuhan, semua itu karena Roh Kudus. Roh Kudus adalah Tuhan kebangkitan yang membuat kami dibangkitkan, yang membuat kami luput dari aniaya antikris, yang membuat Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian, naik ke surga, duduk sebelah kanan alam Bapa. Roh Kudus adalah Tuhan kebangkitan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami dan visi pemulihan kami terus diurapi Roh Kudus, supaya kami selalu penuh Roh Kudus, sehingga pada saat terjadi pengangkatan, kami semua diangkat masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami haus rindu untuk menerima orang penuh Kudus, karena Engkau mengatakan, barang siapa haus, hendaklah ia datang kepada aku dan minum. Barang siapa percaya kepada aku, seperti katakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Yang dimaksudkan ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka percaya. Kami haus diurapi Roh Kudus, kami rindu terus diurapi Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita ke atas untuk menerima urapan Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tangan ke atas, minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, apalagi Bapa di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Mari kita minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Minta supaya Tuhan Yesus memenuhi kita, membaptis, mengurapi kita semua dengan Roh Kudus. Minta, mari kita bersama-sama jemaat Tuhan, kita minta bersama-sama. Oh Yesus Kristus, Engkau melihat kami umat-Mu saat ini. Pada hari Paskah ini, kami mengangkat kedua tangan kami kepadamu. Kami rindu untuk diurapi Roh Kudus, supaya kami memiliki Roh Kudus Tuhan Paskah. Roh Kudus tolong kami. Oh Yesus Kristus, curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami, bagaikan tiupan angin yang kencang sekali, bagaikan lidah-lidah api Roh Kudus, hingga di atas kami semua, membaptis, mengurapi kami semua, sehingga kami terus diurapi Roh Kudus. Kami penuh dengan Roh Kudus. Berlapa malam mengatakan tanaman, irapa malam mengatakan tanaman. Roh Kudus penuhi kami Tuhan, supaya kami penuh Roh Kudus, sehingga pada saat pengangkatan kamu semua diangkat, luput dari aniaya antikris. Irapa malam menabar, irapa malam menapa, hilsan tanah mana, irapa malam umpari kusan tanah mana, ilah santana mana, hosana hosana, haleluya. Allah dapat malam mana, irasan Tuhan, jemaat Tuhan, terima urapan yang terbesar dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, hosana. Enak nama urapan mana berkatakan nama, irapan Mario santana nama, hosana, haleluya nama, irapan mana dan tempat mana,
Ina pempala katakan ada nama hosan mana. Ina pempala kumpala. Erapa mana. Haleluya, hosana. Hosana, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin.